Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Wawasan perspektif pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah karunia oleh Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini. Semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgment kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudah ini tuh, bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna, termasuk diri yang berbicara ini, ataupun siapapun yang sedang berpuasa saat ini. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan pers yang saya hormati, di tengah-tengah kita hadir juga Bung Anies Baswedan. Kita berikan aplaus. Berulang kali di mana saja pun saya katakan, izinkanlah institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem ini tetap konsisten untuk menempatkan kepentingan nasional dari proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita lalui ini. Itu jauh lebih berarti dari kepentingan partai ini sendiri. Saya mencoba mengenal dari apa yang saya pahami terhadap diri saya pribadi. Satu yang pasti saya ketahui, saya jauh dari kesempurnaan. Saya masih banyak dengan seluruh kekurangan yang ada pada diri saya dalam kapasitas sebagai individu dan warga negara bangsa ini. Bahkan kesalahan demi kesalahan. Dan tidak ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap. Sebagian menyatakan, mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada diri. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya tidak lagi membutuhkan hal yang luar biasa, puji sanjung yang hebat, menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan
atas kepemimpinan saya di partai ini sudah tepat dan tepat sekali. Kalaupun itu terjadi, saya bersyukur. Kalaupun itu dianggap tidak, saya juga bisa memahami itu. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian saya yang paling utama, terlalu mahal sebuah nilai persatuan yang telah kita miliki sebagai satu bangsa untuk terusakkan atau dirusak oleh hanya kepentingan sesaat, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, bahkan mengatasnamakan absolut kebenaran. Sebuah priorisasi yang kita lalui hari ini karena masa lalu, dan masa depan karena hari ini. Sebuah rangkaian panjang perjalanan kehidupan. Maka ketika semua judgement kesalahan ditujukan kepada siapa saja terhadap apa yang dikesankan masa lalu yang salah, apa itu artinya terhadap persiapan kita menyongsong masa depan anak dan cucu kita ke depan? Wawasan perspektif pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang telah mendapatkan anugerah karunia oleh Sang Maha Pencipta, yang tidak semua bangsa-bangsa lain memilikinya di permukaan bumi ini. Tetapi sayang, 1000 kali sayang kalau kita tidak pintar, tidak mampu untuk mensyukurinya. Alam akan bereaksi untuk itu. Maka semua nilai-nilai kesombongan, absolut kebenaran, judgement kesalahan pada siapapun itu, bangsa ini berharap banyak. Sudahin itu. Bangkitlah untuk menatap masa depan bangsa ini yang memerlukan kerjasama, sinergitas, kekuatan, saling bahu-membahu tanpa memandang, membedakan suku, agama, apapun itu latar belakangnya. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Nasdem menempatkan pemikiran-pemikiran dan perspektif seperti ini karena dia yakin dan percaya nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna, termasuk diri yang berbicara ini, ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. As human being, kita punya kelebihan, tapi kita juga punya banyak kekurangan. Tugas kita bersama untuk membuka mata hati dan kata hati kita. Tempatkan pikiran-pikiran positif thinking kita ke depan. Negeri membutuhkan kita semuanya. Menjauhkan kita daripada seluruh inisiasi pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Sayang 1000 sekalian. Kita harus mampu bangkit untuk mampu berkompetisi, menghadapi kompetisi besar di kehidupan itu. Apabila tidak, kita akan semakin tertinggal. Walaupun seluruh anugerah karunia yang telah ada pada negeri kita ini, dengan posisi yang strategis, demografis yang besar, sumber daya kekayaan alam yang hebat, itu bisa terkalahkan oleh karena ketidakmampuan kita mengelola cara berpikir yang sehat. Tidak ada waktunya lagi bagi kita untuk berpikir dan memberikan toleransi kepada pikiran-pikiran yang intoleran. Toleransi adalah kepada yang juga memberikan toleransi. Sejatinya nasionalisme, sejatinya pikiran-pikiran kebangsaan itu adalah melekat dengan sikap-sikap yang penuh toleransi. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nasdem. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari
sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita, kita tidak akan beri tempat itu. Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan ini. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapapun itu, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building, membangun karakter anak-anak bangsa ini. Kedua-duanya ini kita perlukan. Maka tugas utama Bung Anies nantinya melihat kembali sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan, yang belum berhasil untuk diperbaiki. Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini sampai akhir masa jabatannya. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara.